nasi adalah fiil nasi nawasi atau fiil nakis karena fiil tersebut tidak memiliki fa'il subjek. Sebab fiil ini menjelaskan waktu dan keadaan suatu benda dan tidak menunjukkan perbuatan yang membutuhkan subjek. Nasik adalah unsur yang dapat mengubah fungsi kata pada jumlah bahasa Arab. Unsur ini bisa berupa fiil atau isim. Maksud fiil nasi adalah kana wa ahwatuha, sedangkan isim nasi berupa inna wa ahwatuha. Dalam pelajaran ilmu alat nahwu shorof, fiil nasi ini adalah fiil kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya merupakan suatu fiil di mana ketika ia masuk pada jumlah ismiyah akan menyebabkan marfunya mubtada dan disebut sebagai isim kana, serta mansubnya khobar yang dinamakan khobar kana. Kemudian ada contoh, misalkan itu ada kana mempunyai 3 arti yang berbeda-beda sesuai dengan konteks yang diinginkan, yakni yang pertama itu bisa berarti terus-menerus istimror, yang artinya itu yang berbunyi Allah senantiasa, zat yang maha pengganti pun lagi maha pengasih. Kemudian yang kedua itu ada bisa berarti menjadi, yang artinya berbunyi, para orang musyrik menjadi suram. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu bisa berarti madi dulu, yang artinya berbunyi, Ali dahulunya adalah seorang mujahid. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Sylvia, yaitu tentang di antara saudara-saudara kana yang mempunyai amal yang sama dengan kana terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sebagai fungsi waktu, seperti asbaha waktu subuh, adha waktu duha, dhalla waktu siang, amsa waktu sore. Yang kedua sebagai fungsi meniadakan, seperti laisa yang artinya bukan atau tidak. Yang ketiga sebagai fungsi perubahan, seperti soro yang artinya menjadi. Yang keempat sebagai fungsi terus-menerus, seperti madaraha senantiasa, manfakka senantiasa. Yang kelima yaitu sebagai fungsi jeda waktu, seperti madama selama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Misbahul. Saya Misbahul Munir. Di sini saya akan menjelaskan tentang af'alul muqarabah. Nah, menurut kitab Mutammimah al-Jurumiyah, af'alul muqarabah adalah ma wudi'a li dalalati 'ala qurubil khabar. Nah, yang artinya sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan dekatnya khabar. Nah, di dalam af'alul muqarabah memiliki 3 kalimat, ada kada, karoba, dan ausyaka. Nah, dari 3 kalimat tersebut memiliki makna yaitu nyaris atau hampir. Nah, contohnya kada, dari kada ya, wa ma kadu yaf'alun, yang artinya dan hampir saja mereka tidak mengerjakan. Nah, ma di sini memiliki makna tidak, kadu yaf'alun. Nah, wa ma kadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak mengerjakan. Nah, kadu di sini menyimpan isim. Isimnya apa gitu. Nah, isim di sini adalah wawu jamaah. Kemudian yaf'alun. Yaf'alun di sini sebagai khobar. Lalu menurut kitab Mutammimah al-Jurumiyah mengatakan bahwa pada af'alul muqarabah memiliki beberapa hukum. Yang pertama adalah khobarnya ini wajib menggunakan fi'il mudhari. Kemudian yang kedua
Fi'il mudhari di sini harus muakhar, tidak boleh muqaddam. Muakhar di sini yaitu harus di akhir kalimat, tidak boleh di awal kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nahia akan menjelaskan dua fiil selanjutnya, yaitu af'alur roja dan af'alus syuru'. Yang pertama, af'alur roja. Apa sih af'alur roja itu? Af'alur roja adalah fiil yang menunjukkan pengharapan. Nah, contoh fiil roja yang biasa digunakan adalah kata asa, yang artinya semoga. Contoh kalimatnya, asa Zaidun an yakhruja. Semoga Zaid keluar. Penjelasan kalimatnya, asa adalah fi'il roja yang membuat marfu isim setelahnya. Khobarnya atau jumlah fi'liyanya adalah fi'il mudhari dan fa'il yang didahului oleh an, sehingga fi'il mudharinya itu mansub menjadi yakhruja. Kemudian selanjutnya ada af'alus syuru'. Nah, af'alus syuru' ini adalah fi'il yang menunjukkan dimulainya sesuatu pekerjaan. Contoh fiilnya adalah ada kata tobiqo, ja'ala, dan akhoza. Contoh kalimatnya, tobiqo yaktubu Zaidun. Zaid memulai menulis. Di situ terdapat kata tobiqo yang mengartikan atau menunjukkan fiil syuru', yang artinya memulai, untuk memulai suatu pekerjaan. Tofiqo adalah fi'il syuru' yang diikuti oleh isim yang marfu. Kemudian khobarnya adalah jumlah fi'liyah, fi'il mudhari yaitu yaktubu dan fa'il. Nah, ada beberapa catatan untuk fi'il syuru'. Akhoza adalah salah satu fi'il syuru' jika diikuti oleh khobar yang merupakan jumlah fi'liyah. Nah, akhoza yang merupakan fi'il syuru' ini mempunyai makna dimulainya suatu pekerjaan. Nah, selain kondisi yang di atas, selain kondisi dua tersebut, maka akhoza digunakan untuk kalimat yang normal, yang berarti artinya mengambil.